Ustadz Maulana. Ya. Dari tayangan tadi terlihat ya anak itu kangen sekali ya sama Iya. ibunya ya Ustadz. Betul. Dia datang ke makamnya, dipanggil-panggil ibunya. Nah kalau misalnya dalam kondisi seperti ini Ustadz Maulana, ketika seorang anak datang ke makam ibunya untuk berziarah, apakah si ibu itu mengetahui Ustadz kalau misalnya anaknya itu sedang berziarah gitu Ustadz Gitu. Maulana? Aku mohon penjelasannya Ustadz Maulana, silakan. Ya, izin Ustazah, Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita 3 Zulqaidah hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan menuju persiapan ya 37 hari lagi menuju Idul Adha. Amin. Masya Allah, amin ya Allah, amin. Masya Allah, tabarakallah. Kalau tadi kita nonton tayangan tadi luar biasa. Senada dengan apa yang kita rasakan ini, tema hari ini. Ketika, bagaimana? Temanya, apa temanya? Ketika mereka tak ada lagi di samping kita Wah, Ustaz. ketika mereka sudah tidak ada lagi di Samping samping kita. kita. Maksudnya apa? Betul tadi kata di openingnya Mas Sony, bahwa nanti setelah tidak ada baru kita rasakan. Nah dalam hal ini, kalau kita lihat tayangan tadi, sosok anak yang memanggil-manggil ibunya, gimana tuh? Apakah orang-orang yang diziarahi kuburnya merasakan kedatangan orang yang datang berziarah padanya? Maka Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah pernah mengungkapkan bahwa orang yang didatangi ziarah kuburnya, dia mengetahui siapa yang mendatanginya, menyaksikan siapa yang datang padanya di hari Jumat, bahkan sehari dan sehari sebelum dan sehari sesudahnya. Dalam hal ini pembelajaran buat kita juga, di dalam satu hadis yang lain disebutkan bahwa orang yang meninggal dunia itu ketika pengantar sudah berangkat dikembalikan lagi lalu menyaksikan siapa-siapa yang mengantar dan sebagainya. Nah, kalau berbicara tentang orang-orang yang berpulang ke rahmatullah, orang yang sudah berada di alam yang rahim, alam yang lain, dalam hal ini sosok anak yang saya sendiri menyaksikan sebenarnya. Menyaksikan apanya menyaksikan? Apa Ustaz Maulana? Menyaksikan kedekatan seorang anak dengan orang tuanya. Saya sendiri kalau pergi ziarah kubur, karena kadang-kala saya kalau ke kuburan Umi Nora atau ibu saya kan berdampingan kuburannya, saya selalu ngobrol. Memang ada perasaan kedekatan, sangat dekat. Karena kita tahu beliau ada di dalam, jasadnya ada di dalam. Sekalipun kita tahu bahwa sudah di alam arwah, di alam barzah. Dalam hal ini pasti kita akan berkata, ya Allah kedekatan ini. Dan muncul karena merasa bahwa kita dekat. Tidak usah jauh. Tidak usah bawa di kubur. Kadangkala kita tiba-tiba lihat fotonya aja. Kita kadangkala berdialog. Kadangkala kita lihat bajunya. Aduh gimana. Kadang-kadang ngobrol. Makanya bahkan ketika kita berada di dalam sudut-sudut yang lain. Kita akan ngobrol. Dari kedekatan ini juga karena mohon maaf perasaan kita. Sosok ibu pasti akan merasakan kalau anaknya lagi sakit, walaupun anaknya lagi di luar negeri atau di luar kota, dia rasakan. Maka dalam hal ini ziarah kubur itu mengingatkan kita akan akhirat, itu yang pertama. Kemudian melembutkan hati kita. Orang yang senantiasa berziarah kubur itu dekat akan ingat akan hari kemudian, ingat akan Allah dan pasti akan memperbaiki amal ibadahnya. Makasih banyak kalau berbicara tentang apakah orang yang didatangi ziarah kuburnya itu merasakan siapa yang datang, jawabannya iya. Sekali lagi jawabannya iya. Karena kenapa? Ada 5 alam, alam roh, alam rahim, alam dunia, atau alam sahada, alam barzah dan alam sesudah alam barzah. Ini kan cuma pergantian tempat aja sebenarnya. Kita tidak usah, kita kasih gambaran karena kita berada di alam sisi yang ketiga ya. Alam pertama kan alam roh, kemudian alam rahim, kemudian kita alam dunia atau alam sahada. Pasti kita merasakan ini di perut ibu ini, oh ada anaknya, ada perasaan. Sekarang kan, oh ya kayaknya ada tuh. Jadi perasaan seperti itu juga. Nah sama juga di alam barzah juga merasakan siapa-siapa. Makanya mohon izin kita dilarang untuk berlaku tidak sopan. Maaf sekali lagi saya pinjam kata-kata ini. Berlaku tidak sopan atau dianjurkan untuk beradab
berakhlak walaupun itu di pekuburan. Kuburan, ya. Jadi kita tidak boleh nginjak-injak. Kenapa? Karena merasakan mereka ada di sana. Pokoknya kalau ke sana harus ada adabnya ya Ustaz ya. Ada adab-adabnya, beri salam. Apakah mereka mendengar? Jawabannya mereka mendengar. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Makanya adab-adab seperti ini mereka menjawab. Tapi walaupun kita tidak berharap supaya kita mendengarkan jawabannya ya. Ya, kabur. Kalau kita mendengarkan jawabannya. Bisa Masya Allah. kabur ya Saya Allah. sebelum saya tutup, Ya. saya mau tanya. Ustazah Nada. Ustazah Nada, kalau misalkan maaf ya, kalau anak memanggil nama Ustazah kan anaknya di Yaman ya. Iya. Iya. Nah coba pernah nggak Ustazah berdialog walaupun tidak langsung? Iya, betul. Gimana? Pernah pastinya ya. Jauh gitu jaraknya ya. Iya. Cuma kayak ada rasa, abang, mama rindu. Ah, Kayak gitu tuh. tuh. Oh. Dan insya Allah juga yang di sana ngerasain juga mungkin. Merasain Masya juga Allah. seperti itu. Oh berarti walaupun sudah meninggal Ya. masih merasakan juga ya. Pasti merasakan. ya. Makanya kita mendoakannya, Mendoakannya. bersedekah, berlaku baik. Lalu kalau perlu mohon izin kita ingat kebaikan-kebaikannya. Dan untuk itulah kita belajar pagi hari ini Iya. jamaah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Jazakallah khair.